Ya. Bisa. Mangga. Ibu pikir dulu ya. Kemarin belum beres sebenarnya. Cuma kemarin saya nggak enak perasaan gitu. Nyari halaman nggak ketemu. Di rumah dia dilihat lagi ya Bu ya. Tentang salat itu Bu. Ya. Jadi salat sunat yang diberjamaahkan itu ada 5 kan ya. Pertama sholat Idul Adha, kedua sholat Idul Fitri, ketiga sholat gerhana matahari, keempat gerhana bulan, kelima istisqo. Ya, istisqo. Itu ya. Sholat sunat yang sunat juga diberjamaahkan. Ya. Kalau sholat fardu Ibu ya, di mazhab itu berjamaah ke masjid bagi laki-laki itu sunnah muakkad. Ya, nggak sampai fardu ya. Yang fardu itu sholatnya. Tapi berjamaahnya sunat muakkad. Di Syafi'i ya. Ada di mazhab lain yang mewajibkan, nah saya kurang paham ya itu. Tapi berat sebenarnya kalau diwajibkan ya. Wajib berjamaah selalu, ngeri itu. Orang kan tidak selamanya sempat. Jadi di para ulama juga di mazhab Syafi'i terutama ya, itu hanya sampai sunat muakkad berjamaah di masjid itu. Ya Bu ya. Bagi bapak-bapak kan, ibu-ibu makan tetap di rumah sunahnya ya. Nah, kecuali kalau Idul Fitri misalnya baru keluar ibu-ibu ya. Istisqo misalnya atau sholat gerhana. Nah, mengenai sholat yang 5 tadi itu berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau sholat sunat yang diberjamaahkan terbalik ya. Jadi khutbah dulu. Baru sholat dulu, baru khutbah. Ya, kalau Jumat kan, kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat ya. Itu yang fardu ya. Kan Jumatan fardu. Tapi kalau sholat sunat yang berjamaah mah itu apa? Sholat dulu baru khutbah. Ya, beda ngertos tuh. Ngertosnya? Supaya terang beda heula gitu. Biar tahu perbedaannya. Jadi kalau sholat Jumat itu kan fardu, dia khutbah dulu, sholat belakangan, udah sholat buar. Tapi kalau sholat istisqo, sholat gerhana, sholat lebaran, itu sholat dulu baru khutbah, bubar ya. Saya lanjutkan nih ya. Wa sholatul idaini sunatun muakkadatun. Tentang sholat lebaran dulu nih. Sholat lebaran ya, baik fitri maupun adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad atau sunnah muakkadah ya, sama aja Bu ya. Wahya rakaatani. Salat lebaran itu 2 rakaat. Sunat yang diberatkan ya artinya itu Ustaz ya. Ya, sunnah hampir wajib gitu ya. Sampai wajib. Kenapa? 75%. Nah, itu. Kok ada waktu tolonglah gitu ya. Jangan sampai tidak. Pahalanya besar sekali. Lumayan ya. Hampir fardu itu. Waalaikumsalam, Bangga. Hukumnya sholat lebaran itu sunnah muakkad ya. Atau sunnah muakkadah. Sholat sunat lebaran itu 2 rakaat ya. Wahya rakaatani. Yukabiru fil ula sab'an. Nah, ini yang harus selalu diingatkan. Pada salat lebaran, setelah takbiratul ihram itu idealnya Bu ya, bagusnya baca iftitah. Allahu Akbar. Sambil niat dalam hati ya. Angkat tangan sambil dalam hati menghadirkan niat. Setelah hadir dalam niat itu 3, qasdu ta'ayun, baru selesaikan takbirnya. Baca iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira ya. Sampai selesai. Udah gitu takbir 7 kali. Iya. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram yang pertama, takbir yang wajib ya 8. Iya, jadi 8. Sama itu kalau dihitung. Kok enggak berarti murni 7. Kebanyakan Ibu imam itu kadang lupa karena kan setahun sekali. Iya. Kadang-kadang 6 Bu. 6. Kurang 1. 7 itu kan sama yang takbir pertama Allah. 8 sama itu. Harusnya ya. Ya, karena ibu-ibu ngaji nih, tolong dihafalkan. Jadi kalau sholat lebaran itu Bu, Ibu dimonitor ya, imam nih gimana takbirnya berapa gitu. Kalau dengan takbiratul ihram yang wajib dihitungnya 8. Kalau nggak dihitung takbiratul ihram berarti 7. Kadang ada yang 9, mereka tuh jadi kayak tertukar. Gini Bu ya. Kan sunat khutbah juga.
Di khutbah itu baca takbirnya 9 kali. Nah si imam kadang kerok Bu ya, karena setahun sekali. Dia malah takbirnya 9 kali. Padahal 9 itu takbir. Dalam khutbah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali itu. Di khutbah kedua 7 kali. Tapi kalau dalam sholat, takbirnya di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5. Iya, 5, 7. Jadi kita monitor nanti kalau sholat tuh. Biar jadi ilmu ya buat kita. Nah, doa penyelang antara takbir itu disebut ya baqiyatus sholihah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang begitu, ada yang sampai selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar lagi. 2 kali ya akbar. Itu gimana Ustaz? Enggak masalah sih. Kan niatnya zikir. Ya, zikir. Boleh itu. Jadi takbir di rakaat pertama 7 ya, selain takbiratul ihram. Di rakaat kedua 5 takbirnya. Allahu akbar. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niatnya masih ingat Ibu Bu? Usolli kalau Idul Fitri ya, usolli sunatal li idil pakai lam ya. Li idil fitri rakaataini makmuman lillahi taala. Kalau Idul Adha meureun usolli sunatal li idil adha pakai li sama. Rakaataini sunat makmuman lillahi taala ya, karena kita kan pasti jadi makmum. Nah, doa kesananya sama. Ada perubahan ya, ruku sujudnya sama. Itu untuk Idul Fitri ya, sama Idul Adha ya. Kemudian wasolatul kusufi. Nah, ini yang ada perbedaan ini Bu. Di salat gerhana. Wasolatul kusufi sunatun muakkadatun. Salat gerhana, baik gerhana bulan atau matahari itu pun sama hukumnya sunnah muakkad. Pain patat lam tukdo. Tapi kalau kelewatan udah jangan sholat gitu. Saya pernah salat gerhana itu di Al-Amanah dulu ya. Jadi kita lihat Bu. Jadi di masjid mah orang takbir, kita mah di luar lihat. Begitu mau terjadi gerhana baru masuk sholat kita. Baru khutbah. Karena kalau belum terjadi gerhana itu belum sah sholat. Harus pas terjadi sholatnya. Nah, jadi kita nggak bisa di dalam semua. Monitor di luar. Nggak sendiri yang waktu itu jadi imamnya monitor biar yakin kan. Udah terjadi gerhana, nah baru sedikit kita masuk sholat. Udah gitu baru khutbah. Nah, sholat gerhana ini ada perbedaan dengan sholat biasa Bu. Karena rukunya 2 kali. 2 kali ya? Itu soalnya kan jarang ya. Jarang jadi lupa. Terakhir kapan ya? Berapa ya? Makanya Bu, tradisi di kami di pesantren ya. Setiap mau sholat yang jarang-jarang itu, kayak Idul Fitri, itu aja tuh selalu ngasih tahu. Iya. Prakteknya begini. Jadi kita ingat lagi. Iya. Harusnya di masjid-masjid itu begitu juga. Iya. Sayangnya kadang-kadang DKM juga nggak tahu. Langsung aja praktek gitu kan. Sholat jenazah kan harus kasih tahu lagi. Nah itu juga kan jarang ya. Sampai kemarin waktu saya tahlilan. Ada yang ruku. Bu, waktu saya tahlilan di sana ada yang marah-marah Bu. Kenapa pas waktu sholat jenazah tuh pada nggak ada? Atau kita tuh diam deh, emang rumah saya udah pas ada kesempatan saya usul gini aja Pak, Bapak bikin grup WhatsApp sekarang kan udah biasa ya. Ini nama kami ini yang ada di sini tulis semua Pak. Jadi ketika ada yang meninggal Bapak kasih tahu lewat kan biasanya orang nggak tahu, pasti kami hadir Pak. Wah ternyata mau urusan RT nggak mau lagi. Gimana orang teh? Dia pahalanya nyolatin orang meninggal. Ya tapi kan abdi mah liciknya punya. Kalau emang dia perlu orang kita udah ridho. Di WA aja kalau emang kurang orang. Ya sampai nggak ada orang dia ngomel-ngomel pas ada orang siap dia nggak mau juga. Jumaha geraknya. Jika hayam ditarik huluna mundur. Didorong maju. Oh kita mah bukan apa-apa Bu ya. Bagi-bagi tugas lah ya gitu. Saya nggak mau. Mereka udah terbiasa ngurus itu silahkan lah. Karena di hati mereka juga ada rasa kekhawatiran Bu. Kalau kita hidup teh kasihanan gitu. Orang saya nggak mau lah, saya ngerti lah ya udah bagi-bagi tugas aja gitu. Iya biasanya sok tinggal ku abis sok asa jarang-jarang istrinya. Kalau dia ayah sholat jenazah. Kan kasirna mah terangeun Bu. Iya Bu, Pak pangitan kumahanya. Kalau saya mah dikejar. Kemarin 2 kirot
pahalanya itu. Ya kan segede gunung. Dua gunung, dua. air ngantosnya jadi Saya itu pahalanya. Itu yang saya kejar. Iya. Kadang-kadang teh aneh usah keluarganya sendiri mah hari-hari. Nah, itu karena Keluarganya sendiri mana nunggu di luar masjid. ya. Mana orang lain yang sholat. Kemungkinan pertama gini Bu, karena tidak tahu Tidak kapiah paham. ya Bu ya, Tidak tidak tahu diajarkan, wajarnya, tidak ya. tahu. Jadi mereka bingung kan daripada salah gitu, udah enggak. Kebanyakan sih begitu. sok biasa sok roream meureun ku ketinggalan. Ya. Yang kedua mungkin penyuluhan kurang. Ya. Nah ini kan fungsi masjid ya. Fungsi masjid itu harusnya sumber ilmu Bu. Sumber ilmu ya. Setiap ilmu Islam itu selalu digaungkan. Sekarang udah enggak. Dulu waktu saya kecil Bu ya, seminggu sekali itu ada kegiatan, misalnya minggu sekarang tauhid ya, ada ustaznya khusus. Minggu kedua tajwid, minggu ketiga fikih, minggu keempat akhlak. Penuh Bu 1 bulan Bu. Jadi kita diingatkan terus. Sekarang udah ditinggalkan ini. Di kota terutama ya. Terus jadi yang kedua ya kadang-kadang BKM juga kurang paham agama. Saya pernah Ustaz sholat jenazah perempuannya saya sendiri. Lah keluarga yang menantunya kanan si Mbak itu nggak punya anak perempuan ya. Menantunya, saudaranya Pada nggak sholat. di luar. Pasti udah banyak. Ya. Abinya lirah. Mungkin sehari-hari juga dia itu nggak sholat Bu. Jadi nggak enak kan buat dia sendiri mungkin ya. sok aya nu kieu geuning Pak Ustadznya abi lamun ka gunung ya ka ditu aya nu menyolatkeun teh nyolatkeun misalkan sabaraha ieu bapak-bapak. Jadi entos teh di parasian amplop eta kumaha nya. Itu masalah sih ari ayamanya. Ya, Itu tidak masalah. boleh itu kan tidak boleh memaksa. Iya, Jangan itu sampai pikir ngutang. doang. Itu maksudnya anu urang dikasihna ari-ari Oh, masuk ya. alim gitu. Jadi berarti asa muruhan berarti gitu mah. Oh, amun kalau kita minta kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi kalau dikasih mah terima aja. Terima aja. Jadi kita juga tidak boleh menolak kebaikan orang lain. Harus care kita. Biasanya tradisi di situ mah gitu. Iya. Iya. Di Udah. atas di gunung. Iya. Bisa kita kasihkan ke orang lain lagi. Boleh, daripada kalau orang ditolak kan nggak suka juga ya, Jadi gitu. kita kesinggung. Terima aja lah gitu Berarti ya. dia mampu. Ya, walaupun alasannya gimana, bukan urusan kita itu mah ya, urusannya sendiri ya. Kalau emang ngasih, terima aja. Ya, kadang ada orang gitu, kalau ngasih nggak terima teh marah gitu. Nah itu ya, nggak dihormati gitu. Daerah mana Jadi itu? itu dosa ka urang mah gitu. Entah bu, teh nyuhunkeun. Kita mah niatnya memang mau nyolak. Iya, bukan minta diburukan. berarti rezeki nggak disangka gitu, makannya kita nggak bisa dikasih. Apa itu? Tuh, Binatang. dia Binatang kayak Nah, ka mana tuh Pak? daun apa eta? Silaku. itu dekat kursi binatang bukan Ini itu. yang dekat triple apa? Karpet. Kupu-kupu ya? Oh, kupu-kupu. Ya gitu. Bukan. Apa? Anda Nah, Patahan. wes Kukis. salah lu lempar, aja dia melempar. Daga. Makanya jatuh dari Itu bisa dipukul si lain kepala sini sekolah. ya, sini nanti binatang. Itu terus kan dia. Nah, mengenai niatnya agak beda dikit Bu ya. Kalau gerhana matahari kan berarti siang ya. Siang, Usoli sunatal li Pakai kusupis likusupis, samsi. samsi, Likusupis likusupis, samsi. Rakaat ini mamuman lillahi lillahi ta'ala. Kalau gerhana bulan lihusu pakai h ho. Lihusupil likusupil, komari. komari. Ya. Ya, saya contohkan lagi ya. Komari. Usoli sunatal likusupis samsi. Sama usoli sunatan likhusupil komari. Kusub sama husub. Oh, kusuk. Kusub buat matahari, Matahari. likusupis samsi. Sama lihusupil komari. Ya, alif lamnya ada samsiah sama komariah, dua-duanya ada. Iya. Usoli sunatan likusupis samsi. Berarti siang sholatnya. Kalau gerhana bulan kan malam. Usoli sunatal lihusupil komari. Hafal Mbak? Belum. Kusub kaf ya. Sama husub. Kusuk sama Ho. Iya. Likusupis sama lihusupil Supil. komari. Komari. Likusupis samsi. Lihusupil komari. Kusupil. Likusupis samsi. Lihusupil komari. Usolli sunatal likusupis syamsi rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Kalau gerhana bulan usolli sunatal lihusupil. Husub
Kusub sama husub gitu. Kusub buat matahari, li kusupis syamsi. Usolli sunatan. Li kusupis samsi. Ya, Kak, li kusu samsi dulu. Li kusupis samsi. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau gerhana bulan usolli sunatal li khusupil komari. Samsi Ustaz ya. Ya, li kusupis syamsi. Sama li khusupil komari. Kalau yang ini matahari likusupi aja. Pakai disambung langsung li kusupis. Pakai lip lam samsiyah ya. Li kusupis syamsi didopatkeun. Jadi mudhaf ilaih. Kalau yang lima Li khusupil komari. li khusupil komari. Sama itu juga disambung. karena bulan. Jangan dipisah. Li khusupil komari sama li khusupis samsi. Samsi komari ya. Ya, li khusupis samsi sama li khusupil komari. Nah, ini tambahnya, Bu. Pikuli rokaatin kiamani. Nah, sholat gerhana itu untuk setiap rokaat, kan 2 rokaat ya. Untuk setiap rokaatnya ditambah dengan 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Janten tina 2 rokaatnya 4 kali ruku na, 4 kali i'tidal. Ini contohnya ya. Madam sana ya misalnya nih. Kan kita tuh lagi doa ya, mau sujud nih, ruku ya. Kan ruku ya? Iya. I'tidal kan? Gini lagi, baca Fatihah lagi. Oh. Baca surat lagi, ya. Ruku lagi. Sami Allah baru Rabbana lakal hamdu baru sujud. Baru sujud. Oh, jadi 2 kali ruku. Ya, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali Fatihah. Jadi Fatihahnya 4 kali. Sama itu gerhana matahari. Ya, sama bulan sama matahari sama prakteknya. 2 kali ruku. Beda dengan sholat Id ya. Sholat Id makan takbir 7 sama 5. Di rakaat pertama 7 kali takbirnya selain takbiratul ihram, di rakaat kedua 5 kali takbirnya selain takbir ngadegnya tina sujud. Data ari dina salat gerhana mah ditambihan. Rukuna 2 kali, i'tidalna 2 kali tina sarakaat teh, baca Fatihahna 2 kali deui. Sekarang mah ititah juga jarang dipakai. Gunya ku imam teh. Sok eta salat Idul Fitri kira Allahu Akbar, enggak lama teh Allahu Akbar. Loh, dihitung 1 kan? Ya. Padahal bagusnya karena setahun sekali biar sempurna ya, iftitah dulu. Tetap ya. Iftitah Bu tetap. Allahu Akbar kabir walhamdulillah sampai selesai baru takbir. Itu yang bagus. Jadi kita itu bawaan di masyarakat itu segalanya pengen cepat. Saya juga kalau mau tahajud mah, Ustaz jangan lama-lama, 15 menit ya siap. Nah, asal enak aja ya. Nah, sok cuma paling 10 menit nah kasih 200 misalnya, daripada lama-lama juga. Yang dalam buru-buru. Kita ambil utamanya aja, gampang sebenarnya. Tapi emang kalau lama malah talidur. Tapi yang suka lama itu justru orang-orang yang maaf ya, bukan di pesantren biasanya. Jadi resep ngomong gitu. Iya. Kan ada yang datang Jumat ya, sholat Jumat. Terus jatuh tidur. Pas bangun-bangun udah pada bubar. Nah, cenah sholatnya aneh ya tuh. Tuh bantai aja bubar weh. Padahal dia udah tidur. Bawaannya ngantuk ya. Iya, Bu. Jadi kesempatan. Karyawan juga kan wah rek istirahat ya rek sare wah Jumatan teh. Tali brawe. Kata makanya kalau khutbahnya enggak lama enggak bisa tidur mereka itu. Jadi kieu. Jadi 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali Fatihah ya sama surat ya. Jadi 4 itu. Itu aja Bu, selainnya sama. Tapi di rukunya ya kalau salat gerhana itu Bu, itu dianjurkan banyak Bu tasbihnya. Tasbihnya kan kita biasanya 3 kali ya. Nah, itu boleh 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Ya, ruku. Tapi di sujud mah enggak disunatkan. Enggak disunatkan lama, biasa aja di sujud mah. Di rukunya aja. Jadi setelah ruku teh perbanyak. Bahkan yang kita pakai untuk sujud sahwi, untuk sujud tilawah bisa Bu. Sajadah wajhi lillah itu ya, kalau sudah hafal baca itu. Dalam sujud, dalam ruku ketika sholat gerhana. Jadi dilamakan Bu ruku. Nah.
bagusnya katanya kalau ruku lama itu jadi saluran darah tuh memperlancar. Darahnya. Nah setelah itu baru khutbah, ibu ya. Jadi ibu mau dihafal nih sholat lebaran itu kan bedanya itu tasbihnya takbirnya ya. Di rakaat pertama 7, selain takbiratul ihram, di rakaat kedua 5. Kalau sholat gerhana 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali baca Fatihah sama surat gitu ya. Itu aja, yang lainnya sama. Kemudian sholat istisqa. Nah, kalau istisqa itu wasolatul istisqai usoli sunatal istisqai. Jarang di kita ya, alhamdulillah ya. Di daerah Gersang misalnya itu ya. Di kita alhamdulillah belum pernah kita juga. Masnunatun, sama itu juga sunat. Sampai ini ya. Payamurul imam bitaubah. Nah, kalau sholat istisqa mah Bu, itu mah harus banyak istighfar. 3 hari sebelum sholat istighfar semua orang di rumah. Terus pas mau sholatnya itu Bu harus pakai pakaian yang sederhana lah. Jangan yang bagus-bagus gitu Bu. Bawa sasatuan gaduh ingon-ingon betemanya untuk disergah itu nantinya. Tapi kita mah jarang ya sholat istisqa ya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja Bu ya. Jadi bedanya di niat sama sedikit gerakan ya, terutama di sholat gerhana ya, itu jarang Bu ya. Jarang. Saya juga pas mau keluar, aduh takutnya ini, tapi kebetulan musyawarah nggak kedengaran, jadi kayaknya enggak gitu. Takutnya pas ngelaksanain nanti dia nggak hafal gitu. Terus kalau kita ngasih tahu, ya nggak enak, nggak biasa ya. Karena memang harusnya diajarkannya di pengajian gitu. Pernah gitu. Saya rasa beres ya Bu ya tentang sholat sunat ya, paham ya? Sholat 2 lebaran, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nah mengenai duduk yang Ibu tanyakan kemarin Ibu ya, kalau duduk antara 2 sujud itu istilahnya iftiros. Iftiros begini kan Bu ya posisinya ya, gini ya. Nah jadi ini harus ada yang melipat menghadap ke arah kiblat. Menekan ya. Ya, kalau yang begini namanya tawaruk. Sujud akhir ya, duduk di akhir. Tawaruk. Kalau begini antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud namanya iftiros. Iftiros Bu ya. Dan tawaruk. Kalau ada yang tidak begitu gimana Ustaz? Ini kan lihat ada yang gini aja. Ya, gini. Bertemu gitu ada. Gitu. Memang sholatnya begini ya. Ya. Kalau begini mungkin kurang sempurna aja. Kurang sempurna. Tapi tidak membatalkan sholat. Enggak. Itu kan sunat, duduknya aja sunat. Kalau misalnya enggak duduk, kalau di sholat fardu kan misalnya 2 rakaat enggak duduk, itu kan, tapi kan kalau sujud 2 kali pasti duduk Bu. Iya. Nah kalau duduk, saya lihat tuh macam-macam orang tadi. Iya Bu, kan karena pengetahuan itu aja. Karena nggak ketidaktahuan. Kadang waktu sujud juga Bu ada yang begini kakinya Bu. Iya, dua-duanya. Iya. Padahal kan sujud itu harusnya begini ya, dilipat ya, kan menghadap kiblat ini, simbol menghadap kiblat. Iya. Karena nggak tahu, kadang ada yang begini. Jadi nggak begini, nggak dilipat. Menghadap ke kiblatnya 7 saja. Iya. Ini, tangan, muka ya. Iya. Satu berapa aja sih ya? Anggota sujud itu 7. 7 ya. Pertama kan 2 telapak kakinya. 2 siku, lutut 2, jadi 4. 2 tangan 6, sama ini. Ya, dari sama hidung, dihitung 1 ini. Oh 1 ya? Ya. 7. Itu di samping di mazhab lain. Ini dah harus neken ya. Iya, harus neken dan harus dilipat menghadap kiblat gitu. Jadi cuma kebiasaannya kalau di kecil sholat itu udah nggak ada masalah sih. Repotnya kalau udah besar, udah pada kaku ya, susah gitu. Jadi nggak sempurna. Kurang sempurna. Bu ya, itu kalau nggak salah kemarin saya tangkap itu Ibu nanyain tentang duduk ya. Ya, jadi duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk iftiros. Kalau duduk tahiyat akhir namanya tawaruk. Ya, kayak begini Bu. Singkat dari ruku namanya i'tidal, nah gitu, istilah aja. Istilah. Tapi kalau kita suka sholat ya lebih baik tahu gitu kan ya istilah-istilahnya. Iya. I'tidal, non i'tidal teh. Tinggal tiap sholat dilakukan. Tong-ting-tingan atunya. Dari ruku itu i'tidal ya. Ya, bangun dari ruku i'tidal. Kalau berdirinya pertama kali takbir itu disebutnya qiyam. Qiyam itu berdiri, bahasa Arab sebenarnya kan? Bahasa Arab ya? Iya, qiyam itu berdiri. Kan wajib berdiri bagi yang mampu kan? Nggak sakit gitu, wajib berdiri dia itu. Kecuali sakit baru rukhsah kan, boleh duduk gitu. Boleh sambil tiduran misalnya kalau emang sakit. Kalau sehat wajib berdiri, qiyam. Makanya sekarang banyak orang yang di kursi Ustaz, sambil lutut.
Ya mungkin ya itu. Iya. Masih mending ya. Nggak setuju, jadi gini aja. Iya, isarah kan ya. Iya. Sebisa-bisanya gitu kan rukunnya asal. Ini. Iya. Iya. Lutut rata-rata. Ya, bawa dari rumah itu ya, apa? Khusus kursinya Ya, gitu. kursinya. Baiklah, saya rasa beres. Kita ngajak aja ya, Bu.